Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan menjelaskan bagaimana cara atau langkah-langkah pembongkaran kopling sentrifugal otomatis sesuai dengan SOP-nya atau menurut BPR-nya dari Moto Supra. Nah, pertama yang kita siapkan dulu adalah alat-alat buat ngebukanya. Ya. Yang pertama ada obeng plus, kemudian obeng min, palu karet, kemudian ratchet, perpanjangan shocknya, kemudian ini flywheel holder, kemudian ini SST khusus buat buka bagian sentrifugalnya, kemudian gear holder ya buat pengunci nanti, kemudian ini lock nut ya, ini kunci T nya kunci T8 10 sama dengan 12. Jadi itu kurang lebih alatnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pembongkaran. Oke, pertama dibuka dulu baut untuk kickstarternya ya, engkolnya itu menggunakan kunci T12. Nah, kemudian setelah lepas, usahakan kalian kerjaan itu sediakan nampannya ya buat posisi baut-baut. Jadi jangan kegeletak di lantai. Buka dulu ya, copot. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kalian kendorkan dulu baut dari setelan kopling ini ya, tapi jangan sampai dilepas, hanya dikendorin aja ya. Nah, setelah itu ya pakai kunci ring 12 ya, atau kunci T juga bisa. Nah, setelah itu kalian lepas cover ini menggunakan T8 ya, ada 12 baut. Nah, setelah lepas semua, lanjut dibuka crankcase yang bagian kanannya ya. Kalau serasa keras, kalian tarik ya sisi yang sejajar seperti ini, kemudian lepas. Nah, kalau sudah, taruh lagi di tempat nampannya biar tidak sembarangan ya bercecer gitu. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kalian buka dulu liter oilnya yang ini ya, pakai obeng plus atau pakai kunci T8 ya, seperti ini. Bebas ya, mau yang mana dulu boleh ya, penting jangan sampai slack bautnya ya. Terus buka lagi yang ini. Nah, setelah dilepas liter plate-nya, kemudian kalian buka kunci laknatnya ini menggunakan SST khusus TT laknatnya. Namun ya perlu kalian ketahui, untuk yang washer ini ya kalian ketok dulu pakai obeng min ya, dicongkel seperti ini ya. Kalau udah mekar semua seperti ini, baru pertama ngebuka ini adalah kalian pasangkan dulu SST yang ini, dipasangkan ke bagian sisi yang sebelah sini. Nah, seperti ini pemasangannya. Kemudian kalian buka baut atau mur laknatnya pakai SST khususnya seperti ini ya. Kemudian habis itu setelah kalian lepas semua, buka mur penguncinya ya. Setelah mur ini ada mur lagi, dan ada mur yang mengambang seperti ini ya, ada 3. Oke, kalau sudah, lanjut buka kopling gandanya ini ya. Kemudian setelah itu kalian lepas bearing yang di sini ya. Nah, bearingnya udah dilepas, kemudian lagi kalian buka baut laknat yang ini satu lagi menggunakan SSC khususnya, sama yang seperti tadi ya. Cuman
Kalau yang ininya nggak muat, berarti kalian pakai yang kecil dibalik aja ya, yang B-nya yang dipakai. Ini ada B, ini di sini ada A. Putar. Nah, kalau udah lepas, taruh lagi di nampan, kemudian kalian keluarkan secara bersamaan ya, antara ini primerinya, ini sekunderinya ya. Bersamaan keluar, ditarik seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, yang bos ini dibiarkan aja di sini. Oke, itu untuk langkah pembongkaran cara-caranya. Kemudian kita lepas dulu semuanya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Tahapan ngebuka dari sifat kopling ini adalah pertama kalian gunakan kunci T ya, atau nanti kalian pasangkan dulu flywheel holdernya biar bisa buat ngenahan bautnya atau si komponen intercomnya. Nah seperti ini. Kemudian boleh kalian injak pakai kaki ya, kalau di ininya kerjanya di atas meja silakan pakai tangan ya. Kemudian kalian buka 3 baut ini ya menggunakan kunci T10. Nah, caranya buat buka baut ini usahakan sejajar ya, naik bautnya ini ketiga-tiganya. Kenapa harus sejajar? Karena kalau salah satu lebih dulu naik ke atas, yang ada nanti ininya patah, lifter plate-nya. Ya, jadi harus sama rata. Kalau kalian muternya misalkan nah disentak dulu ya, sentak dulu ketiga-tiganya. Nah, kalau udah longgar berarti naiknya ke atas sama rata. Berarti kalau 2 kali kalian muter pakai kunci T atau 3 kali, ini juga 3 juga. Nah 3, kemudian ini juga 3 kali putar. Jadi dia naiknya harus sama rata ya. Oke, kalau sudah silakan dilepas seperti ini ya, ada 3 bautnya. Taruh di nampan lagi, kemudian ada pernya, per kopling. Ya. Terus ini plug centernya. Nah, ini bisa diangkat ya sepaket. Kemudian ini jangan lupa washernya ya, jadi jangan sampai ada yang tertinggal nanti ketika memasangnya. Oke, kemudian ini bisa dilepas. Oke, ini ngelepasnya, dilepas ininya dulu. Nah, lepas begini aja ya. Nah, di sini dia mempunyai 4 kampas kopling ya. Kemudian ada 3 plat koplingnya ya, di friction clutch-nya gitu. Nah, oke, itu saja mungkin komponennya. Komponennya itu kalian udah hafalkan sesuai dengan katalognya, silakan ya. Kemarin Bapak udah share itu materinya, silakan hafalkan ya. Nanti ada korelasinya dengan pemasangan ini nanti. Nah, lanjut ya. Kita lanjut ke pemasangan dari si kopling ini, kopling plat koplingnya dulu ya. Nah, pertama yang kalian lakukan adalah
taruh dulu si clutch center ini bagian bawah seperti ini. Kemudian langkah awal adalah, nah yang perlu saya jelaskan dulu, kalau di plat kopling ini ada sisi rata yang enggak tajamnya dan ini yang agak tajamnya ya. Nah yang tajamnya itu menghadapnya nanti ke atas seperti ini, ke atas seperti ini ngadapnya ya, berlaku untuk semua. Sementara yang kampas kopling ini itu bebas ya, memasang yang kebalik nggak masalah. Nah tapi perlu kalian garis bawahi, sebelum memasang kampas kopling ini usahakan dia kerendam sama oli dulu seperti itu ya, biar dia untuk pergesekannya lebih lancar seperti itu. Nah langkah awal adalah kalian pasang dulu kampas koplingnya seperti ini, satu dulu. Kemudian pasang si plat koplingnya ini yang sisi tajamnya ini ngadapnya ke atas seperti ini. Jadi masangnya menyilang ya, kampas kopling dulu, plat kopling, kemudian kampas kopling lagi, si plat kopling lagi, plat kopling lagi, kemudian kampas plat, kemudian kampas lagi. Nah kalau sudah, nanti kalian baru pasangkan si clutch center ini. Namun di sini saya perlu jelaskan ya, kalian harus ya usahakan tanda yang minus ini harus ketemu dengan minus yang ada di clutch outer comnya ini, yang ini juga ya. Jadi harus sejajar dia biar center seperti itu. Nah seperti ini ya. Nah usahakan giginya ini disejajarin dulu biar gampang nanti masangnya seperti itu ya. Nah tadi titiknya di sini ya, nanti akan ketemu dengan titik yang ada di sini ya. Nah terus langkahnya setelah ini apa, dipegang seperti ini dulu. Kemudian kalian pasangkan ringnya ya, yang sisi tajamnya yang ini juga sisi tajamnya ada ya, ini ngadapnya ke atas seperti ini, pasangin seperti ini dulu. Kemudian kalian pasang ini tadi, nah seperti ini pasangnya ya, pasin alurnya. Nah seperti ini ya, tuh udah masuk, kemudian baru dibalik seperti ini. Nah tahapan selanjutnya, nah jangan lupa ring yang tadi kita masukin itu kita senterin dulu ya, jadi jangan mengencangin dulu, kita senterin dulu seperti ini ya. Kemudian barulah kalian pasang pernya yang 6 tadi ya, pegas koplingnya. Pegas koplingnya bebas ya, mau kebalik nggak masalah. Pegang ke 66 nya, dipasang ke 66 nya dulu. Kemudian nah pasangkan bautnya. Nah di sini bautnya itu cuma ada 3, pasang dulu ke 66 nya, ini bautnya cuma ada 3. Nah kalian perhatikan ada yang di sini yang nggak ada ulirnya, jadi jangan nanti ada salah masang ulirnya. Ulirnya cari yang ada ulirnya yang ini ya, jadi menyilang, berarti yang sebelah sini. Nah seperti ini masangnya. Nah kemudian langkah awal dulu kalian kencangin dulu pakai tangan ya, pakai tangan dulu biar pas dulu bautnya, nanti baru dikencangin pakai kunci T. Nah untuk masang per ini usahakan juga sama rata penekanannya, jadi jangan satu sisi doang yang udah kencang ini belum, akibatnya nanti apa, lifter plate-nya ini nanti patah ya.
Nah, pelan-pelan dulu ya sampai udah ngegigit, nanti baru kalian kencangin dikit-dikit sampai nanti benar-benar kenceng. Ya, biar gampang pasang lagi flywheel holdernya. Oke. Nah, materinya kan belum download gua. Ya gimana caranya ditutup ya? Lah ini lu lihat buset gua berapa bangku. Gua udah sediain ready gua, Pak. Bisa kan tinggal doang. Ya, lu bisa. Tuh, materinya gua dicari. Ini tuh, Pak. Gua buat apa coba? Nilainya ada namanya. Kelas ada namanya. Coba itu jadi buat Oman, Uganda, sepet. Nilai di apa? Ini kan ya. Jadi tunggal mungkin sini lah. Yang kemarin meeting. Ada begini. Nah, kalau udah selesai dicopot dulu. Kemudian untuk masang secondary sama primary-nya, nah ini gigi sentriknya disejajarin dulu satu gigi seperti ini ya, kemudian dipaskan seperti itu, kemudian dimasukkan secara bersamaan ke dalam as crankshaftnya dan gigi transmisinya. Oke, ini sejajarkan masuknya secara bersamaan, tidak bisa terpisah satu sama lain. Oke, usahakan dia sampai mentok ke sisi bagian dalamnya. Nah, kemudian kalau sudah, Dari video itu nggak dia tadinya nge-tag info lokasi. oke, langkah selanjutnya adalah pasangkan washernya. Nah, untuk masang washernya itu sisi yang tajam menghadap ke bagian dalam seperti ini. Nah, kemudian baru dipasangkan lug nutnya. Oke, sebelum kita mengencangkan, kencangkan dulu pakai tangan terlebih dahulu ya, biar nanti bautnya tidak slack. Nah, kemudian kencangkan
baut laknatnya menggunakan SSC khususnya, terus dikencangkan ya. Kalau bisa nanti silakan dikasih torsi sebesar 62 Newton meter. Terus setelah kencang pasangkan dulu bearingnya ya, bisa menggunakan tangan, nggak usah diketok ya, pelan-pelan aja, yang penting sejajar masang koplingnya. Nah kemudian pasang clutch-nya, namun untuk masangnya kita perlu tandain dulu ya, sejajarkan baut yang di as tanda titik lubang olinya dengan titik yang ada di clutch wedge seperti yang ditandai. Nah ini tanda titik yang harus kita sejajarkan ya, agar nanti olinya itu tidak mampet ya. Jadi saluran olinya itu biar nggak ada yang tersumbat seperti itu. Jadi sejajarkan tanda titik tadi dengan tanda titik yang ada di asnya. Kemudian kita pasang ringnya ya. Nah yang perlu kita ingat bahwa tanda yang ada colokan itu jangan sampai menutupi lubang olinya ya, karena nanti akan mempengaruhi nanti pada kinerja kopling gandanya. Nah usahakan tanda yang ada colokan itu ya tidak menutupi daripada lubang olinya. Nah seperti yang terlihat di video seperti ini pemasangannya lebih tepatnya. Kemudian kita pasangkan washernya. Ingat washer yang ini tanda outside itu menghadapnya ke bagian sisi luar. Kemudian yang terakhir kita pasang mur laknatnya ya. Usahakan nanti ketika memutarnya jangan sampai kegeser yang mur yang bagian penutup oli tadi. Nah kemudian kita kencangkan dulu laknatnya menggunakan SSC khusus ya. Kalau bisa diberi momen sebesar 60 Newton meter ya, sama antara yang primary dan secondary-nya. Nah untuk kunci untuk kita kasih torsinya itu menggunakan kunci momen ya. Nah sebelum kita mengencangkan ya, kita pasangkan dulu SSC khusus untuk menahan kopling gandanya ya. Kemudian baru kita kencangkan pakai SSC khusus, yaitu laknat, kunci laknat ya. Ya kalau bisa jangan lupa dikasih momen atau torsi sebesar 60 Newton meter menggunakan kunci momen. Kemudian setelah itu nanti yang washer yang mekar itu kita congkel dulu menggunakan obeng ya, biar tidak memutar ketika nanti si koplingnya udah mulai bekerja.
Nah, kemudian kita pasang penutup oli filternya, ya usahakan ini jangan sampai kebalik. Nah, posisi yang benar adalah cara masangnya seperti itu. Ya, jadi sisi yang latarnya itu yang latanya bagian dalam, ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik nanti terjadi kebocoran atau sirkulasi udara olinya tidak jalan. Kencangkan pakai tangan dulu, ya ada 3 baut. Terus silakan kencangkan pakai obeng plus atau kunci P10. Nah, kemudian ya untuk memasang sepatu koplingnya, nah ini ada tanda di asnya, tanda strip panjang. Nanti itu disejajarkan dengan tanda titik yang ada di sepatu koplingnya. Nah, itu tanda titik nanti sejajarkan dengan tanda strip panjang yang ada pada as giginya. Nah, kemudian pasang klak lifternya. Namun kalau untuk motor cup ya kita harus menggunakan grease dulu biar dia nanti tidak jatuh ketika kita memasangnya. Silakan oleskan grease secukupnya di bagian yang seperti video. Ya, tujuannya adalah supaya dia tidak bergerak nanti ketika kita pasangkan rumah daripada crankcase koplingnya. Kemudian kita tempelkan seperti ini, paskan dengan yang kelas atau sepatu koplingnya tadi. Ya, kalau udah ditekan sedikit ke dalam sampai dia betul-betul mentok. Nah, kemudian jangan lupa ball retainernya kita pasangkan, jangan lupa pegasnya juga. Nah, biar pegasnya nggak hilang, silakan dikasih juga grease-nya. Kemudian paskan, usahakan yang bolanya itu sejajarkan dengan ada yang dialur daripada lifternya itu. Nah, kalau sudah silakan dipasangkan dipasangkan rumah daripada koplingnya. Namun di sini kalian harus kendorkan dulu mur koplingnya ya, jangan dikencangkan dulu biar dia gampang masuknya. Nah, usahakan tidak menggunakan palu ya ketika menekannya. Kalau dia udah masuk nanti gampang aja. Jadi nggak usah dipukul pakai palu atau sejenisnya. Nanti akan membuat nah, kalau serasa masih mentok, silakan dikedurkan lagi penyetel koplingnya. Kemudian coba diketok sedikit pakai tangan saja, didorong perlahan sampai dia betul-betul nanti pas masuknya. Nah, paskan lagi ball retainernya karena tadi terlalu banyak goyangan, jadi dia takut terjatuh. Jadi untuk memastikan lagi, kalian buka lagi, kemudian paskan lagi ball retainernya, kemudian masukkan lagi crankcase bagian kanannya. Oke, kalau sudah silakan diketok sedikit pakai tangan saja ya, digoyang gitu aja sampai nanti pas benar-benar klop dia dengan blok ya dan rapat seperti itu.
Oke, kalau udah mentok seperti ini, silakan masukkan baut semuanya ya. Namun di sini untuk tahap pemasangannya dan pengencangan baut dari crankcase ini itu dengan cara menyilang, tidak boleh di sebagian satu sisi saja. Kenapa? Biar penekanannya sama rata dan tidak ada kebocoran oli ya, karena crankcase yang bagian kanan itu identik dengan oli ya. Nah, setelah semuanya kencang ya, kemudian pasangkan engkol ya, jangan lupa kalian kencangkan menggunakan baut 12 ya. Kalau sudah kencang, nanti tahap terakhir adalah kalian melakukan penyetelan kopling. Oke, itu saja video lengkap pembongkaran dan pemasangan sistem kopling di jenis motor cup ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Caranya nanti kalian pelajari videonya, kemudian nanti kita praktek. Oke, sekian videonya dari Bapak ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.